Silakan dibaca bab mansubatil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mansubatil asma. Al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdaru wal zarful zamani wal zarful makani wal halu wat tamyizu wal mustasna wasmula wal munaja wa khabaru kana wa akhwatiha wasmul inna wa akhwatiha wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ahu wal tabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Babul maf'ul bihi wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu nahwu darabtu zaidan wa rakibtu al-farasa wa huwa 'ala qismayni dhahirun wa mudmarun fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun fal muttasilun 'ashara nahwu qawlika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna wal munfasilun 'ashara nahwu qawlika iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyakuma wa iyahum wa iyahunna. wa huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrif al-fi'li nahwa qawlika daraba yadribu darban wa huwa qismani lafziyyun wa ma'nawiyyun fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyyun nahwu qataltu qatlan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun nahwu darastu qu'udan wa kuntu wuqufan. ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاستثناء المنصوب بتقديره نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقديره نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإجاء وإجاء وتلقاء وهنا ونحو ذلك. باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما إلا من الهيئات نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مفردا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبا إلا معرفة. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما من الذوات نحو قولك تصدق زيد عرقا وتفرع بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء وحروف الاستثناء 8 وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وقضى وعدا وحاشا. فالمستثنى إلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور
قام القوم على زيدا وزيد وعاد عمرا وعمر وحاشد زيدا وزيد. Sekalian babulah. Babula i'lam anna la tansibu nakirat bighairi tanwin idza basharat nakiratan wa lam tatakarrar la nahu la rajula fidari fa in lam tubashirha wajaba rafu wa wajaba takarrula nahu la fidari rajulun wa la imra'atun fa in takarrarat zada ya'maluha wa ilghahuha fa in syi'ta qulta rajula fidari wa la imra'ata fa in syi'ta qulta rajula fidari wa la imra'atun. Babul munada. Babul munada. Al-munada khamsatu anwa', al-mufradul 'alam wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Wa amma al-mufradul 'alam wan nakiratul maqsudatu fa yunayati 'ala qawlihi bi ghairi tanwin nahwu ya zaidu wa ya rajulu wa thalathatu baqiyatu mansubatun la ghairu. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca syarat dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari babul atfi. Kita terakhir sampai di babul na'at. Sama kita baca, tapi nanti kita misalkan ada contoh-contoh kita mungkin tinggalkan karena sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi untuk mempercepat waktu dan pertemuan depan kita sebagai kitab pertemuan depan, kemudian nanti coba kita gimana kalau di akhir diadakan ikhtibar walaupun setengah jam misalkan, nanti ada soalnya singkat-singkat lah, standarnya al-ajrumiyah. Jadi nanti ada i'rab, kemudian mungkin akan menyebutkan misalkan kalau jawazim itu apa saja gitu kan, nggak susah-susah. Yang penting dia standarnya matan al-ajrumiyah. Jadi apa-apa yang mungkin saya sarankan tapi tidak ada di matan al-ajrumiyah tidak akan saya masukkan di ikhtibar. Gunanya apa? Untuk melihat jadi kemampuan antum sudah sampai di mana. Nanti baru kita untuk menentukan kitab selanjutnya yang kita baca itu apa gitu. Jadi biar tidak nanti ketinggian ataupun kerendahan. Sama. Tapi kita nanti kita dulu baru kita adakan gitu. Mungkin setelahnya. Jadi harinya sama tapi nanti setelahnya. Jadi hari ini kalau bisa kita sampai pada bab al-istisna atau la nafiyah lil jins. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Babul atfi. Ai hadza babul atfi atau babul atfi hadza mawdi'u. Wal muradu bihi atfun nasab. Jadi Ibnu Ajurum di sini menyampaikan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh mu'allif al-ataf yang ada di dalam matan al-ajurumiyah itu adalah atfun nasab. Nah ini menunjukkan atau memberikan isyarat bahwasanya di sana ada ataf selain atfun nasab, yaitu atful bayan. Kita baca di kitab setelahnya. Wa huwa at-tabi'u al-mutawassitu bainahu wa baina matu'ihi ahadu hurufil atfi al-atiyah, yaitu merupakan tabi' yang dia al-mutawassitu bainahu wa baina matu'ihi ahadu hurufi al-atfi. Jadi dia merupakan tabi' yang mutawasit, yang di tengah-tengah antara dia dengan matbu'nya. Jadi antara tabi' dengan matbu' itu ada ahadu hurufi al-atfi, di antara salah satu huruf-huruf ataf. Wa huruful atfi asyaratun, dan huruf ataf di sini ada 10. Wa hiya al-wawu nahwu jaa zaidun wa amrun.
Faja'a fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammah adh-dhahirah wa amrun Faja'a fi'lun ja'a Zaidun wa amrun. Faja'a fi'lun madin. Kemudian Zaid itu adalah fa'il marfu' disebabkan karena ja'a marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dhahirah fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Kemudian amrun itu sebagai tabir. Al-wawu harful ataf. Sebentar, di sini ada amrun ini sebagai apa? Dimaksudkan dia sebagai fa'il gitu. Oh, maksudnya itu adalah tamam. Apa? Di sini saya kasih tanda, tapi tandanya itu di amrunnya saja gitu. Wa amrun, tamam. Sekarang kita bahas tadi pertama ja'a Zaidun, kemudian wa amrun. Wa amrun al-wawu harfu atfin. Kemudian amrun itu adalah ma'tuf kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, karena ma'tuf kepada marfu, maka dia marfu wa alamatu rafihi dhammah dhahirah fi akhirih li'anna al-amr ini adalah isim mufrad. Nah, kaidahnya di sini disampaikan kaidah fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaihi fi i'rabihi. Jadi ma'tuf itu akan mengikuti ma'tuf alaih. Jadi misalnya di sini ja'a Zaidun wa amrun, maka amrun i'rabnya mengikuti Zaid. Sawa'un kana raf'an aw ghairahu. Berarti imma rafa', imma nasab, wa imma khafad. Al-waw itu berarti mutlaqul jama'. Mutlaqul jama'. Wal fa'u nahu ja'a Zaidun fa amrun. Kemudian setelahnya ada fa, al-fa. Nah, al-fa di sini dia memiliki makna at-tartib sebagai tartib wa ta'qib. Ta'qib itu artinya apa? Jadi selain dia tartib, tetapi tartibnya adalah secara langsung begitu. Jadinya tanpa adanya jeda, itu adalah tartib wa ta'qib. Jadi jedanya hanya sedikit. Jadi jeda antara satu dengan kedua itu hanya sedikit. Berbeda dengan summa. Kalau summa namanya adalah tartib wa tarakhi. Tartib wa tarakhi. Artinya tarakhi berarti dia takhir. Artinya dia lebih lama. Jadi jarak antara yang satu dengan yang kedua itu lebih lama. Itu adalah summa. Jadi kalau fa, misalkan ja'a Zaidun fa amrun. Datang Zaid kemudian amr. Tetapi jarak antara Zaid dengan Amr ini tidaklah lama. Jadi langsung disusul setelahnya, setelah Zaid langsung disusul oleh Amr. Contohnya ja'a Zaidun fa amrun. Wa fa amrun ma'tufun ala Zaid marfu'un bi dhammah dhahirah. Kemudian summa sebagaimana tadi sampaikan, kalau summa berarti dia ada jeda yang lebih lama daripada menggunakan fa. Kalau fa di sini lebih kepada datang secara berturut-turut, tetapi dia tidak berjeda ataupun secara langsung dia akan mendapatkannya. Atau misalkan kalau memberikan sesuatu, saya memberikan misalkan kitab kepada fulan, kemudian si fulan. Jadi fulan A dengan fulan B, kepada Zaid dan juga kepada Ahmad. Nah, antara Zaid dengan Ahmad kalau menggunakan fa, maka di sini dia tidak ada jeda masafah waktu yang tawilah. Tapi dia hanya mungkin detik, hanya berupa detikan saja. Tapi kalau summa berarti dia ada jeda. Wa au ja'a Zaidun au amrun. Au ini adalah lil ibahah atau lil takhir. Au kadang dia memberikan makna ibahah, artinya boleh, atau takhir sebagai pilihan. Kalau ibahah contohnya apa ibahah? Udrus al-fiqha au nahwa. Jadi antum boleh, misalkan kalau dikatakan udrus al-fiqha au nahwa, apakah kita hanya disuruh memilih salah satu? Apakah nggak boleh kalau kita mempelajari dua-duanya?
boleh mempelajari duanya. Tidak ada permasalahan. Berarti di sini adalah lil ibahah. Berbeda halnya dengan ijlis huna au hunak, atau misalkan tazawwaj Hindan au ukhtaha. Maka di sini pilihan, tidak boleh menggabungkan keduanya. Karena kenapa? Karena tidak boleh menggabungkan dua bersaudara dalam satu pernikahan. Jadi kita melihatnya dari segi siyaqul kalam, apakah dia berupa pilihan ataukah dia berupa al-ibahah. Kemudian am adalah talabut ta'yin. Ja'a Zaidun am Amrun. Dia berupa talabu ta'yin, untuk mentakyin ataupun memberikan kepastian. Wa imma nahu fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Fa qawlihi aw fa qawluhu fidaan ma'tufun ala mannan. Di sini fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Wal atifu al wawu adakhilatu ala imma. Dikatakan oleh syarih bahwasanya al-atif yang mengatafkan itu adalah wawu al-adakhilah ala imma. Di sini dibaca fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Jadi sebelum imma yang kedua itu ada waw. Maka sebenarnya yang menjadi atif, yang mengatafkan itu siapa? Adalah waw, bukan imanya, melainkan adalah wawnya. Wa imma ata bidalalati wa imma ata biha lidalalati ala taqsimi wa takhir. Sedangkan imma datang itu sebagai apa? Lidalalah, sebagai petunjuk ala taqsimi wa takhir, sebagai petunjuk atas taksim wa takhir, bagian atau pilihan. Jadi imma hada wa imma hada sebagai taksim wa takhir. Ini adalah berdasarkan jumhur juga, bahwasanya imma itu tidaklah beramal, melainkan yang beramal adalah waw yang datang sebelum imma. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Jadi wawnya di sini yang mengatafkan. Wal musannifu jara ala anna imma yal atifah wa huwa dha'if. Dan qaul sebagaimana qaulnya musannif bahwasanya imma di sini adalah atifah, itu adalah qaulun yang tidaklah kuat, artinya dia qaul yang lemah. Warajih anal atifa al-waw. Selanjutnya adalah wabal, kemudian adalah bal. Setelah al-bal ada di sana wala, kemudian ada walakin, kemudian ada hatta fi ba'dil mawadhi'. Jadi di sini ada 10 yang disebutkan oleh mu'allif. Kemudian disampaikan oleh syarih bahwasanya imma itu dia tidak beramal, sehingga yang beramal adalah waw, maka menjadi berapa? Menjadi 9. Ja'a Zaidun la Amrun, kemudian walakin, setelah itu ada wa hatta fi ba'dil mawadhi'. La walakin, lakin sebagai istidrak. Wa hatta, kita membahas hatta. Hatta itu memiliki 4 tempat. Jadi hatta itu imma dia hatta lil ibtida, atau hatta itu sebagai ataf, ataupun hatta itu sebagai apa? Di nawasib ada hatta yarji'a. Hatta juga amil nasib ataupun amil, termasuk diantara amil-amil nawasib. Kemudian dia juga sebagai hatta menjarkan. Hatta menjar, harfu jar yang menjadikannya majrur, isim setelahnya akan majrur. Al-ibtida, al-ataf, kemudian ada nasib, kemudian ada jar. Wa hatta fi ba'dil mawadhi wa dzalika al-ba'du huwa ma kana ma ba'daha ba'dhan mimma qablaha.
Nahwu akal tustama kata hatta ra'saha. Kalau dia ra'saha ini dia dijadikan sebagai ataf, maka membacanya akal tustama kata hatta ra'saha. Yang membaca akal tustama kata hatta ra'siha berarti hatta di sini sebagai apa? Sebagai harfu jar. Dan hatta itu akan menjadi harfu jar apabila isim yang datang setelahnya itu dia berupa apa? Berupa akhir, yaitu dia akhiran. Maksudnya misalkan di sini ra'saha, kita melihat ikan itu kan kepalanya ada di akhir, artinya di ujung, maka dia boleh menggunakan hatta. Kalau di Al-Quran disampaikan hatta matla'il fajr, kata Syekhna bahwa hatta itu tidak boleh dipakai untuk pertengahan. Misalkan kalau waktu dipakai pertengahan, misalkan apa? Hatta wasatil lail. Nah, itu bukan hatta tapi menggunakan ila. Hatta itu gunanya untuk akhir, makanya hatta matla'il fajr. Jadi akhir daripada malam itu adalah matla'nya fajar. Akal tu sama kata hatta ra'saha. Akal tu sama kata hatta ra'suha. Kalau hatta ra'suha berarti hatanya sebagai alif tidak. Hatta ra'suha, nanti ra'suha bisa dijadikan sebagai mubtada, kemudian khabarnya mahfuz. Akal tu sama kata hatta ra'saha, ra'suha atau ra'siha. Fahatta, kalau yang nasib jelas, nasib itu pasti setelahnya adalah fi'il. Hatta yarji'a ilaina. Tetapi kalau jar itu pasti isim, kemudian alif tidak dan juga ataf juga isim setelahnya. Fa in utifat ala marfu'in rufi'at. Fa in utifat ala marfu'in rufi'at kama taqaddam aw ala mansubin nusibat aw ala maf'udin khufidat wa ala majzumin juzimat taqulu qama zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amran wa marartu bi zaidin wa amrin wal i'rabu zahir. Jelas i'rabnya di sini zahir, dia bukan muqaddam. Wa misalul afi fil af'al Zaidun yaqumu wa yaq'ud wa lan yaquma wa yaq'uda wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud. Fal awwalu marfu'un wa tsani mansub wa tsalis majzumun. Jadi Zaid ini adalah namanya Allah wa nashrun murattab. Al awal berarti yarji ila Zaidun yaqumu wa yaq'ud. Maksudnya di sini wa yaq'ud berarti di sini nanti dia adalah jumlah fi'liyah yang nanti maktuf kepada yaqum. Walan yaquma wa yaq'uda. Ini berarti wasani mansub. Wa Zaidun lam yaqum wa lam yaq'ud berarti dia wasalis majzum. Berarti hatta ini adalah hukumnya bukan hukum hatta. Tadi kan hatta dikatakan kalau dia ataf maka isim ba'daha. Sedangkan yang ini itu bukan miliknya, bukan hatta. Jadi diperhatikan Zaidun yaqumu wa yaq'ud wa lam yaquma wa yaq'ud. Karena kalau misalkan setelah hatta itu dia berupa fi'il, maka jelas fi'il itu akan menjadi nasab, dinasabkan oleh hatta. Tetapi ketika di sini menggunakan wawul ataf, maka yaq'udnya bisa menjadi ma'tuf. Jadi jangan sampai bercampur antara hatta dengan yang lainnya. Hatta memiliki kaidah sendiri, memiliki kaidah sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bab tauhid. Huwa tabi'ur rafi' lil ihtimal. Dia adalah tabi'.
Taukid adalah tabi', pengikut. Ar-rafi yang mengangkat, lil ihtimal artinya membuang yang muhtamal. Misalkan Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, dikatakan Ja'a Zaidun. Ini Zaid hakikikah yang datang, Zaid betul-betul Zaid, dirinya sendiri, ataukah Zaid itu yang datang hanya suratnya saja, ataukah hanya oleh-olehnya saja, atau apa? Maka di situ mendapat apa? Menjadi ihtimal. Artinya bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Makanya dikatakan wa tabi ar-rafi' yang mengangkat lil ihtimal. Fa idza qulta jaa Zaidun yahtamilu an yakuna al-kalam ala taqdiri mudhaf wa taqdiru jaa kitabu Zaidin au rasuluhu. Fa idza qulta jaa Zaidun nafsuhu, ketika engkau katakan jaa Zaidun nafsuhu, maka irtafa al-ihtimal. Ihtimalnya jadi dia dirofa atau dihapuskan. Jadinya dia tidak akan ada ihtimal lagi. Artinya benar-benar Zaid yang datang, karena di sini ada taukid. Jaa Zaidun nafsuhu. Wa idza qulta ja'al qaumu yahtamilu anna alladhi ja'a ba'duhum, fa idza qulta ja'al qaumu kulluhum irtafa al-ihtimal. Ketika dikatakan ja'al qaum, datang segerombolan kaum, misalkan ja'al qaum, ja'a qaum, kaum telah datang, maka di sini ada ihtimal bahwasanya yang datang itu adalah sebagian kaum. Tapi ketika dikatakan ja'al qaumu kulluhum, maka dia akan mengangkat ataupun menghapuskan yang namanya tadi ihtimal, sehingga tidak terdapat ihtimal lagi bahwasanya semua orang yang ada di dalam kaum tersebut datang. Wa taukidu at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi. Jadi taukid itu dia mengikuti siapa? Muakkad, yaitu yang ditaukidi. Muakkad berarti yang ditaukid fi raf'ihi, di dalam i'rabnya, imma dia rafa'nya atau wa nasbihi atau nasabnya, wa khafdihi ataupun khafatnya. Jadi ini masuk di dalam bab tawabi, sehingga dia pun mengikuti bagian i'rabnya. Dan begitu juga wa ta'rifihi, di dalam ta'rifnya. Artinya apakah dia mudzakkar, apakah dia nakira ataukah dia ma'rifah. Kama ra'aita fil amsilah wa lam yaqul wa tankiruhu, dan dia tidak mengatakan di sini tankiruhu. Kenapa yang disebutkan adalah wa ta'rifihi, bukan wa tankirihi, afan. Wa lam yaqul wa tankirihi, mengikut kepada wa ta'rifihi. Tapi di sini yang disebutkan apa? Wa ta'rifihi, bukan wa tankirihi, li'anna alfadz at-taukid kulluha ma'arif. Fala tatba'ana an-nakirah. Dikarenakan semua taukid itu adalah ma'rifah, dia tidak mengikut nakirah. Oleh sebab itu mu'alif tidak mengatakan wa tankirihi, tetapi wa ta'rifihi. Makanya lam yaqul wa tankirihi li'anna alfadz taukid kulluha ma'arif, kulluha ma'arifah, kulluha ma'arifu. Fala tatba'un nakirah wa ajaza dzalika al-kufiyun. Tetapi orang-orang Kufah ataupun madhab Kufah itu membolehkan mentaukid yang nakirah. Contohnya sumtu syahran kullahu, syahran kullahu, faja'alu kullahu taukidu atau taukida syahri. Maka yang mereka menjadikan kullahu sebagai taukid syahri. Walam yujibu mutabaqatahu fi at-tankir, dan dia tidak mewajibkan, orang-orang ahlul Kufah tidak mewajibkan kesesuaian antara taukid dengan yang muakkadnya, apanya, nakirah ma'rifahnya, tidak ada syarat. Itu adalah mazhabnya ahlul Kufah. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di sini tadi itu apa? Taukid lafzi atau taukid ma'nawi?
taukid maknawi dari nafsuhu, kemudian kullahu atau kulluhu, ini adalah dari maknawi. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin wa hiya an-nafsu bi makna adzat. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu. Jadi dia mengikut kepada rafa ataupun nasab ataupun khofatnya, dia mengikut kepada muakkad. Wal ainu bi makna dzati aidan. Kemudian wa kullu nahu ja'al qaumu kulluhum fal qaumu fa'il wa kullu tawkidun lil qaum. Kemudian wal fa'u mudhafun ilaih wal mimu alamatul jama'. Wa ajma'u, terakhir ada ajma', berarti ada 4 dari nafsu wal ain wa kull wa ajma'. Nahu ja'al qaumu ajma'u. Fa ajma' taukidun lil qaumi marfu'un bi dhammah adh-dhahirah. Karena apa? Karena kaumnya yang ditaukid ini berupa fa'il itu marfu', maka taukidnya juga ikut marfu'. Wa tawabi'u ajma', dan pengikutnya ajma'. Jadi ada nanti pengikut ajma', yang mana yang aqta, abta dan absa ini mereka tidaklah hadir kecuali mengikuti ajma'. Yu'ta biha fit tawkidi tabi'atan li ajma'. Nahu ja'al qaumu ajma'un aqta'un abta'un aqsa'un. Wa i'rabuhu ja'a fi'lun madin wal qaumu fa'ilun marfu'un bi dhammah. Wa ajma'un ta'kidun lil qaumi marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Salim ikut ke jam'u li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, ay salima mufraduhu. Jadi dikatakan salim karena mufradnya salim, artinya dia tidak mukassar, berbeda dengan jam'u taksir. Rajulun jadi rijalun. Tetapi kalau dikatakan Muhammadun jadi Muhammaduna, muslimun muslimuna. Wan nunu iwadun 'ani tanwini fil ismil mufrad. Dia sebagai pengganti tanwin ketika mufrad. Wa aqta'un ta'kidun salis, wa abta'un salis, kemudian absa'un rabi, wa i'rabuha ka i'rabi ma qablaha. Wa ata biha li ziyadati tawkidi wal mubalaghati fihi. Dan didatangkan aqta, abta dan absa ini sebagai taukid ziyadah, artinya sebagai menambahkan taukid, artinya berarti lebih gitu, untuk memberikan kekuatan yang lebih atau penguat yang lebih, dan mubalaghah. Wa kulluha bimana ajma'un, dan semuanya ini bermakna ajma'un. Li'anna aqta'a ma'khudun min qawlihim takatta'al jildu idza jitama'a. Jadi takatta'a itu artinya adalah berkumpul. Jadi kulit yang berkumpul menjadi satu, artinya dia berkumpul atau mengkerut begitu. Wa abta minal bat'i wa huwa tulul 'unuq. Jadi ketika manusia ataupun seseorang itu berkumpul dalam satu tempat, mereka ingin saling bersandar satu sama lain, artinya menempelkan pundaknya yang belakang dengan yang lainnya gitu. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat a'naquhum. Wal qaumu idza kanu mujtami'in talat a'naquhum. Faja'aluhu kinayatan 'anil ijtima'. Wa absa ma'khudun minal bas'i wa huwa al-'arafu al-mujtami'u fayakunu bima'na ajma'. Walamma kanat hadhihi al-alfadhu al-thalathatu la yu'ta biha ghaliban illa ba'da ajma', sumiyat tawabi'a ajma'. Taqulu qama Zaidun nafsuhu.
Wa ra'aitul qauma kullahum. Kenapa kullahum? Karena ikut kepada maf'ul. Wa marartu bil qaumi ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babul badal huwa tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitah bainahu wa baina matbu'ihi. Jadi dia adalah tabi' yang dimaksudkan, wa tabi'u al-maqsudu, tabi' yang dimaksudkan bil hukmi dengan hukum. Jadi berbeda halnya dengan na'at. Jadi misalkan ja'at imra'atun karimatun, misalkan ja'at imra'atun karimatun. Kita tidak menjadikan hukum itu ke karimah, melainkan tetap kepada perempuan. Berbeda halnya dengan badal. Misalkan ja'a zaidun amrun. Hukum ini ke siapa? Yang kita inginkan adalah hukum itu ke ja'a zaidun amrun, kepada amr, karena yang pertama kita ganti kepada yang kedua, maka badal itulah yang mendapati hukum ja'a zaidun amrun. Maka yang kita hukumi, yang kita sampaikan itu sebenarnya adalah yang orang yang kedua tadi, orang yang disebutkan kedua, ja'a zaidun amrun, berarti amrunnya itu yang mendapat hukum, bukan yang pertama. Berbeda dengan na'at. Bila wasithah bainahu wa baina matbu'ihi. Dikatakan bila wasithah di sini berarti ataf juga tidak masuk. Kenapa? Karena ataf dia membutuhkan wasithah baina tabi wal matbu'. Nahu ja'a zaidun akhuka. Ja'a zaidun akhuka. Fa zaidun fa'il wa akhuka badal min zaid, badal min kul, badal kul min kul, wa yusama badal mutabiq. Jadi nama untuk badal kul min kul ini lebih sesuai dengan badal mutabiq. Kenapa dengan badal mutabiq? Dikarenakan di dalam Al-Qur'an itu ada sebuah ayat yang akhirannya adalah ayat ini, dia permulaan ayat, kemudian akhiran ayat. Ila siratil azizil hamid, ila siratil azizil hamid Allahi. Ketika di situ dibacanya dengan khafat, maka otomatis dia sebagai badal al-hamid. Siratil azizil hamid, siratil azizil hamidillahi. Jadi di situ sebagai badalnya al-hamid. Nah, ketika dia menjadi badal, maka tidak dapat dikatakan badal kul min kul, karena kalau dikatakan al-kul berarti memiliki al-juz, sedangkan Allah la yatajaza, Allah tidak terbagi-bagi, artinya tidak dapat dikatakan kul min kul. Maka yang paling sesuai adalah menggunakan yusamma badal mutabiq, menggunakan badal mutabiq, artinya dia sesuai dengan yang dibadali. Begitu juga dengan ja'a zaidun akhuka. Maka akhuka ini mutabiq atau sesuai dengan zaid, tidak kurang atau tidak lebih. Itu dikatakan mutabiq. Bi anal murada minasani wal awwal bi ainihi. Karena yang dimaksudkan dari yang kedua, yaitu misalkan ja'a zaidun akhuka, akhuka itu adalah dia juga yang